memanfaatkan waktu. Lalu kemudian karena tidak memanfaatkan waktu, akhirnya waktu habis saja. Main online, kita scroll orang punya postingan, kita nonton video, story orang, tidak sadar ternyata kita habiskan waktu 3 jam. Nah, ini yang termasuk dibilang tidak memanfaatkan waktu. Nah, itu salah satu kekurangan juga. Saat ini saya demikian juga. Itu kekurangan saya saat ini. Lalu selanjutnya, apa saja yang jadi kekurangan Bapak Ibu, silahkan dituliskan. Ini banyak yang baru bergabung ya. Oke. Kalau sudah, boleh tulis di kolom komentar. Sudah siap semua? Tuliskan aja, tidak usah malu-malu, tidak usah tulis di kolom komentar, tidak usah. Maksud saya, kalau sudah beres semuanya, tulis di buku masing-masing, biar kita tahu selama ini kekurangan kita apa saja. Begitu Bapak Ibu semua. Ada kekurangan mungkin tergesa-gesa ketika presentasi, tuliskan semuanya, habiskan semua hal-hal negatif yang kita dapatkan selama kita berproses di bisnis ini, itu dituliskan semua. Oke, ada yang biasa tuh takut ya. Saya ulangi, takut prospek. Ini banyak nih. Takut prospek. Masih takut ini, takut prospek atau presentasi. Presentasi yang kedua, takut buka omongan. Takut buka omongan. Banyak mikir, contoh. Banyak mikir dan lain sebagainya. Oke, sudah. Kita masuk ke materi. Sebelum kita bereskan dulu pembahasannya, sebelum kita masuk ke coret-coretnya. Oke. Bapak Ibu sudah dituliskan semua ya? Di sini ada yang masih takut buka omongan, masih ada? Takut untuk menawarkan, ada? Masih ada yang takut untuk menawarkan? Atau ada yang takut presentasi karena takut ditolak, yang kemudian masih ada yang banyak mikir dan lain sebagainya, masih ada? Kita jujur-jujuran saja, kalau ada silahkan di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar, ya ada. Oh, ada ya yang masih takut buka omongan, masih takut yang masih banyak mikir-mikir, masih ada yang banyak mikir, mau tulis postingan banyak mikir, mau WA saudaranya mau dikabarin tentang bisnis masih banyak pikir. Masih banyak deh kayak begitu. Masih banyak ya. Mau ke saudaranya, saudara sendiri, aduh ini kayaknya dia terima atau tidak ya. Terus mau hubungi mantan pacar, mau ditawarin, takutnya nanti ditolak, masih ada mungkin kan? Demikian. Jadi masih banyak ya. Wah, jadi itu kendala terbesar kita yang pertama adalah takut ditolak. Masih ragu buka omongan, belum ada pembuktian. Oke. Jadi jangan ini saya kasih tahu. Kesalahan kita adalah begini kalau soal pembuktian. Jadi yang kita tawari, kalau teman seumpama saya bahas satu-satu nih. Oke, saya bahas satu-satu. Masih takut ditolak. Oke. Kalau takut ditolak, jangan join PTBS. Masih banyak yang begini. Silahkan tuliskan. Teman-teman tuliskan di situ semua. Kita bahas satu persatu, baru kita masuk ke materi karena ini penting. Karena itu namanya kecoa. Itu kecoa itu. Tidak percaya diri, takut ditolak, tawarkan ke orang tua, menawarkan ke sepupu dan lain sebagainya, itu masih banyak mikir. Aduh, bagaimana kalau dia tidak gabung?
Terus apalagi bagaimana kalau saya punya produk tidak diterima dan lain sebagainya. Itu bagian dari kendala-kendala kita di lapangan. Iya, itu bagian penting. Makanya di awal kita pembahasannya tentang keyakinan. Kita pembahasan kemarin itu tentang keyakinan. Keyakinan ini penting sekali Bapak Ibu. Bentar ya. Itu hal-hal dasar yang bikin kita betul-betul susah untuk melakukan pergerakan. Saya mau ngajak ngobrol. Siapa Pak Yanto ya, Pak Yanto Batch. Boleh buka sebentar ininya. Mic-nya boleh buka. Kita interaksi sebentar ya. Kalau dengar. Atau Oke, Pak. Oke. Pak Yanto kan? Pak Yanto ya? Iya, iya, Pak. Ya, Pak Yanto kendalanya bagaimana Pak Yanto? Pak Yanto masih ada rasa takut, minder, tidak percaya diri, masih ada enggak? Kalau mengenai kendala ini biasalah. Ini kalau lagi kendala di lapangan biasa dari modal itu, Pak. Ya. Oke, itu pembahasan. Iya, itu juga salah satunya. Cuman begini, yang mau saya tanyakan ke diri kita, bukan kendala dari Camit. Kekurangan kita ketika di database itu ada tuh, yang tadi sudah kita contohkan sama-sama. Mungkin bagian waktunya, atau mungkin kenapa saya belum maksimal karena mungkin saya masih takut. Ada yang banyak yang kebanyakan takut ditolak. Cuman begini, saya langsung saja Kang Yanto, Pak Yanto ya. Pak Yanto, yang mau saya bahas begini. Kenapa mesti ada pemikiran kayak begini? Karena keyakinan kita dengan perusahaan itu belum full, Pak Yanto. Belum full. Kita belum full merasa bahwa perusahaan ini bisa jadi solusi buat kita punya perubahan hidup. Belum full. Makanya muncul banyak keyakinan. Muncul banyak energi negatif di kita punya mindset. Begitu. Saya kasih contoh begini. Bukan contoh, saya mau mengajak semuanya yang masih takut prospek saudaranya, sepupunya, buka omongan di online, buka omongan di offline, yang punya pikiran negatif, banyak mikir, tidak percaya diri, minder, takut dihina, kebanyakan begitu, takut temannya menjauh, terus tidak percaya diri karena belum ada hasil dan lain sebagainya. Yang saya mau kasih tahu begini, Pak Yanto pernah Anda lihat kenapa kita harus hindari semuanya pikiran negatif kayak begitu? Itu pada pikiran negatif paling kecil sebenarnya. Yang mau saya sampaikan begini, saya mau ajak semuanya Bapak Ibu semua untuk kita kalahkan tadi. Kita punya kekurangan karena kita yang paling tahu. Kenapa mesti harus dikalahkan? Pak Yanto, pernah lihat enggak orang prospek dibunuh? Pernah lihat enggak Pak? Offline, Pak Yanto lihat orang lagi prospek offline, terus sementara prospek kemudian dia dibunuh. Pernah lihat enggak kejadian begitu? Tidak ada ya, tidak ada. Tidak itu ada. salah satu alasan Pak Yanto kenapa kita tidak perlu takut. Karena saya belum pernah lihat orang di prospek dibunuh. Kalau prospek dibunuh, wajib kita takut. Itu alasan terbesar yang harus kita pegang saat ini. Karena kita sekarang belajar bagaimana menawarkan solusi buat orang lain, menawarkan solusi buat petani biar hasilnya semakin lebih bagus. Jadi sekali lagi, tugas kita ini luar biasa. Mengajak orang sebanyak-banyaknya. Yang mau silahkan, yang tidak apa-apa. Jadi informasi, sambung silaturahmi. Makanya tidak ada alasan untuk kita minder, takut, kemudian negatif lainnya. Karena saya sekali lagi, saya belum pernah lihat orang prospek dibunuh, Pak Yanto. Kalau orang prospek dibunuh, oke, saya tinggalkan saja, dia sudah. Tapi karena tidak ada orang yang prospek dibunuh, kecuali sambil prospek nantangin orang, ya itu wajar. Tapi selama ini belum pernah ada. Nah, ini alasan untuk supaya kita bisa powerful di bisnis ini, Pak Yanto. Gitu Pak Yanto ya? Iya. Itu yang bisa saya. Terima kasih Pak Yanto di unmute. Ya, sama-sama Pak. Baik. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih buat semua juga. Nah, ini hal paling dasar Bapak Ibu semuanya ya. Kawan-kawan semua. Jadi apapun alasan yang Bapak Ibu tuliskan tadi, jawabannya satu. Jawabannya satu, itu tadi.
Saya belum pernah lihat orang presentasi kemudian masuk penjara, kemudian dia dibunuh dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memaksimalkan waktu, memaksimalkan kesempatan, terus kemudian melawan kita punya rasa malas. Mungkin karena kita punya pekerjaan lain masih bagus, kita punya penghasilan bagus, akhirnya kita masih muncul banyak pikiran-pikiran negatif di dalam pikirannya kita yang nanti menghalangi kita punya progres di bisnis ini. Demikian, itu hal yang paling dasar. Tulis lagi. Yang punya kendala-kendala, saya mau lihat dulu sih. Oke, sering tergesa-gesa kalau prospek. Ini dari siapa? Khairuliana. Ibu atau bapak ya, saya Khairuliana Sidimora. Ya, tergesa-gesa. Kemarin kita sudah bahas masalah tergesa-gesa. Terus kemudian susah ngomongnya, ya itu karena kita banyak pikir tadi. Kita masih takut takut salah, kebanyakan takut salah. Lakukan aja karena kita butuh jam terbang. Camit menunggu sukses, oke. Kurang bisa memanfaatkan waktu dan lain sebagainya. Di sini ada lagi buat TikTok dan konten masih belum bisa caranya. Nah, kalau buat TikTok dan konten kemarin sudah saya tunjukkan 2 kali bahkan. Berarti Bang Ali mungkin coba cek lagi cara buat konten, dan itu sudah saya bikin, sudah saya share lagi. Tidak perlu tidak perlu bikin dia punya backgroundnya saya sudah buat, terus kemudian tutorialnya kemarin 2 kali saya sudah buatkan, saya sudah kirim ke grup, nanti coba ditonton lagi karena itu sudah mudah sekali, tidak perlu pikir karena sudah ada caranya. Untuk kontennya masih ragu buka omongan karena belum ada pembuktian di diri kita sendiri. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu semua. Oke. Jadi yang saya mau sampaikan begini. Buat yang bertanya tadi, yang kita tawarkan itu bukan diri kita. Begitu. Ini paling penting. Nanti biasa ada yang teman kita atau saudara kita nanya, buktinya apa? Jadi yang Bapak Ibu tawarkan itu bukan diri kita. Begitu saya waktu pertama kali gabung, saya ditawari sama mentor saya Pak Aan, kebetulan itu sudah dapat Pajero juga, dia lagi ke Luxury. Dia belum punya apa-apa, dia belum dapat perayaan apa-apa. Tapi yang dia tawarkan itu bukan diri dia, bukan potensi diri dia yang ditawarkan. Jadi yang dia tawarkan adalah potensi dari perusahaan. Dia tawarkan ini ada perusahaan yang sudah banyak orang membuktikan dia bisa bebas hutang dari bisnis ini, dan saya mau menawarkan Bapak. Kalau Bapak lihat hasil saya belum punya apa-apa, tapi yang saya tawarkan adalah perusahaan ini. Sudah banyak membuktikan bahwa bisa terbebas dari hutang dan riba. Oke, singkatnya adalah ketika menawarkan bisnis ini, jangan menawarkan diri. Jangan tawarkan diri, tawarkan potensi yang ditawarkan oleh perusahaan. Itu yang disampaikan. Kalau ada yang bilang buktinya mana Pak? Buktinya banyak, video. Saya tunggu Bapak dulu. Nah, kalau Bapak tunggu saya baru gabung. Kalau saya gabung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba dapat Luxury, berarti gila ini perusahaan. Karena ada proses. Kalau saya biasanya kalau macam masih ngotot, kalau teman saya sendiri saya bilang begini, bro kerja berapa tahun? Sudah 7 tahun. Hasilnya mana? Bisa saya balikin kan? Hasilnya mana coba kerja 7 tahun? Kan ada proses namanya. Tidak mungkin tiba-tiba 10 tahun kita kerja sebagai karyawan, tiba-tiba bisa bikin rumah 6, 7 rumah, punya mobil 5, dan lain sebagainya. Artinya sama dengan saya ketika saya join di bisnis. Saya baru gabung belum setahun, tiba-tiba bro berharap saya dapat mobil. Berharap saya bisa bangun rumah banyak. Sementara di pekerjaan lain, bro kerja 7 tahun, saya pernah kerja pekerjaan lama 10 tahun, saya belum bisa menghasilkan apa-apa. Karena kenapa? Karena ada prosesnya. Makanya sekali lagi yang saya tawarkan adalah bukan diri saya, tapi potensi yang ditawarkan oleh perusahaan. Begitu caranya kalau saya. Jadi jangan merasa minder karena belum punya hasil. Bagaimana mau ada hasil kalau kita tidak presentasi? Waduh, saya mau prospek kayaknya nanti nanya hasil. Tidak jadi lagi, tidak jadi prospek lagi. Nanti begitu udah jadi presentasi lagi karena belum punya hasil. Justru kita harus presentasi biar kita punya hasil. Cuman bisnis ini
biar kita tidak sampai ke situ saja, ada kesalahan terbesar member dan juga mentor adalah kita hanya fokus ke orang itu saja yang kita prospek, Bapak Ibu. Jadi kita prospek 6 bulan, selama 6 bulan kita presentasi 10 orang. 6 bulan itu kita habiskan energi untuk 10 orang itu saja. Makanya wajar bisnis kita tidak berkembang. Karena main hukum probabilitas. Semakin banyak orang yang kita tawari, semakin besar kemungkinan jaringan kita melesat. Begitu. Jangan fokus di orang-orang itu saja. Orang-orang yang itu di follow up, tambah lagi database baru. Makanya tadi saya berapa hari saya mancing terus tentang database. Saya minta mentor-mentornya dibikin, di screenshot, belum pada bikin, tapi tidak apa-apa, mungkin punya kesibukan. Cuman ini penting. Nah, kemudian saya bikin sharing malam hari ini dadakan. Syaratnya adalah buka omongan. Kenapa? Biar kita mancing. Biar saya mancing, kita responsif. Bagaimana kita melakukan tugas tanggung jawab. Seperti yang saya bilang beberapa pertemuan kemarin, saya sampaikan bahwa bukan hanya ilmu yang mau saya tularkan, tapi omset yang mau saya tularkan. Alhamdulillahnya, kalau dari tim saya sendiri, tadi beberapa hari ini ada laporan di grup NTT, di grup Papua ada laporan closing dari berapa kali kita pertemuan. Closing. Jadi berkembang. Nah, itu yang saya mau tularkan ke Bapak Ibu semua. Yang pengen kita tularkan. Biar kita bukan hanya paham ilmunya, tapi sepaket dengan hasilnya. Caranya bagaimana kita praktekkan. Makanya tadi coba saya rangsang untuk minimal kita buka omongan. Berapa kali prospek baru setiap hari, tidak usah banyak-banyak, Pak. Biasa kalau kita lihat mentor-mentor, top leader kita bilang, prospek minimal 10 satu hari. Kalau saya tidak perlu. Yang penting kita progres, Pak. Minimal berapa? Maksimal berapa? 3 udah cukup. Untuk kita di awal mulai merangsang lagi, paling buruk berapa? Paling buruk 3 sudah cukup. Follow up 3, yang kemarin-kemarin di follow up, buka omongan 3 lagi. Cukup, itu aja sudah cukup. Itu dulu, kita membangun kebiasaan dulu. Karena Tuhan lebih suka kepada sesuatu walaupun tidak besar kita buat, tapi kita konsisten. Itu Tuhan lebih suka. Daripada kita pengen langsung, saya pengen tahu ilmunya, langsung prospek 100 orang hari ini, tapi besok sampai 2 bulan kita nggak ngapa-ngapain, itu percuma. Mending 3 tiap hari, dikali tiap hari, dikali 30 hari, berarti sebulan ada 90 orang yang kita prospek. 90 orang berarti ada potensi nggak bergabung? Ada. Logikanya bakalan ada. Masa nggak ada 10 orang yang positif? Sekarang saya nanya lagi, Pak Yanto. Nggak usah dibuka mic-nya, Pak Yanto. Ngangguk saja, Pak. Dari semua teman Pak Yanto 100 orang itu, ada tidak yang percaya dengan Pak Yanto? Main offline misalnya. Masa dari kenalan kita, sepupu kita, saudara kita, teman sekolah SD, SMP, SMA, ratusan orang yang kita kenal, masa tidak ada yang percaya dengan Pak Yanto 2 orang? Kalau semua tidak percaya dengan Pak Yanto, ada apa dengan masa lalu Pak Yanto? Iya, tapi logikanya tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang kita kenal ataupun tidak kenal, kita buka omongan sampai 100, tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin ada 2 yang gabung. Ada yang bilang, Pak, saya sudah ratusan. Buka omongannya bagaimana? Nanya kabar doang. Tidak pernah tawarin database, ya sami mawon. Jadi buka omongan sedikit sambil menawarkan. Itu maksudnya. Jadi yang saya mau tularkan begini, Bapak Ibu jangan takut. Jangan takut di sini. Takut, bonusnya takut-takut udah beres. Kita takut buka omongan, minder, takut ditolak, sudah. Bisnis ini resikonya cuma 1, ditolak di awal. Tapi ketika nanti Bapak Ibu sudah punya hasil, saya ilustrasikan begini, Kang Yanto. Ini Pak Yanto, saya anggaplah ini berlian, Pak. Berlian sebesar ini nih, berlian. Berlian ini, Pak Yanto main ke hutan. Kalau berlian sebegini nih, ini bisa ngasih makan 7 turunan, 9 belokan, 10 tanjakan. Jadi banyak. Bapak kalau dijual banyak. Singkatnya begini, Pak Yanto main ke hutan, ketemu sama kakek-kakek yang tidak dikenal, aki-aki. Terus di hutan itu ada kolam lebarnya 10 meter. Itu aki-aki di sebelah sana tuh. Dia bilang sama Kang Yanto, Pak Yanto kalau mau silahkan diambil. Nah, ini berlian dilempar di tengah kolam. Lalu, mohon maaf, kolam tersebut itu air comberan di situ, mohon maaf. Berlian ini dibuang ke kolam tersebut,
yang di kolam itu tempat mandinya semua binatang situ, sudah seperti air comberan. Pertanyaan saya begini, Pak Yanto turun enggak cari berlian ini? Boleh dibuka mic-nya Pak Yanto sebelum kita masuk ke materi langsung. Ini saya mau tularkan keyakinan saya. Kira-kira Pak Yanto nyari enggak? Turun tidak ke kolam tersebut? Pasti dicari, Pak. Pasti dicari. Ya. Pertanyaan sekarang begini Pak Yanto, pertanyaan pertama, Pak Yanto bisa langsung dapat enggak berlian ini? Ya mungkin tidak, Pak. Kita harus berusaha dulu. Kolamnya setinggi begini, Pak. Kolamnya setinggi ini. Terus luasnya 10 meter, radius 10 meter. Berarti harus apa yang dilakukan Pak Yanto? Ngatur strategi. Iya, ngatur strategi mungkin cari disisir alat dari pinggir, Pak. Nggak perlu. Itu Pak Yanto tinggal sisir di pinggir aja tuh. Mulai menyisir di pinggir, diraba-raba pelan-pelan. Sementara penyisiran, datang teman Pak Yanto 10 orang. Dia nanyanya bagaimana ke Pak Yanto? Lagi nyari, yang tahu itu berlian cuma Pak Yanto tuh. Sementara nyari karena disisir kan perlu waktu. Disisir dari pinggir kolam. Temannya, saudaranya 10-20 orang datang. Kira-kira nanya dan cari apa? Ya pasti nanya juga. Nanya juga. Oke, Pak Yanto jawabnya jujur enggak? Jujur. Ya, Pak Yanto jujur. Jawab, saya cari berlian. Tadi ada aki-aki buang berlian di kolam ini. Saya lagi nyari berlian. Dia percaya enggak semuanya orang itu? Ya mungkin, ya kalau kita bilangnya jujur, mungkin orangnya percaya juga mungkin. Iya, oke. Faktanya orang tidak percaya. Dia bilangnya apa? Gila. Mana ada berlian di air comberan. Betul. Terus betul. Pak Yanto, pertanyaan kedua, Pak Yanto berhenti enggak carinya ketika dibilang gila sama orang itu? Ya mungkin kalau saya udah tahu kakek-kakek itu buangnya ke air comberan, ya mungkin saya tetap berusaha terus. Iya, saya cari terus itu. Yang dia Pak Yanto. Pak Yanto sudah lihat bukti fisiknya bahwa berlian itu ada situ. Pak Yanto tidak mungkin berhenti. Sementara mencari lagi, cari lagi, disisir mulai ke tengah, datang teman semuanya, ratusan orang, 100 orang di situ semuanya bilang apa? Semuanya bilang Pak Yanto gila. Iya, pasti. Karena mereka pasti tidak lihat. Iya, betul ya? Iya, cuman betul, begini Pak, terakhir. Pak Yanto penyisiran sampai di tengah, akhirnya berliannya dapat Pak. Pak Yanto naik ke atas, terus dibersihkan ini berlian, terus bilang sama orang isi semuanya, bilang ini yang saya bilang bulan lalu, ini yang saya bilang tahun lalu, ini yang saya bilang 6 bulan lalu. Akhirnya saya dapat berliannya. Pak Yanto minggat dari situ, pergi. Pertanyaan saya, ratusan orang yang bilang Pak Yanto turun tidak cari ke dalam kolam tersebut? Pasti turun, Pak. Oke, silahkan ditutup mic-nya. Ya. Nah ini bisnis ini kayak begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya di awal-awal kita dikasih mati, diremehkan, direndahkan, atau saya punya bahasa kasar begini. Tahu tahu game Angry Bird? Pernah main game Angry Bird ya? Semuanya paling pernah nih main game Angry Bird. Game Angry Bird itu kalau kita gagal menjatuhkan itu kotak-kotak, melepaskan burung, maka ada anjing-anjing yang tertawa. Ada babi-babi yang tertawa. Itu game Angry Bird. Sama seperti bisnis. Di bisnis kita belum berhasil, kita 1 bulan, 2 bulan kita belum berhasil, maka banyak orang yang meremehkan kita. Tapi ketika sudah berhasil tadi Pak, Bapak dapat berliannya, maka otomatis orang turun ke dalam air tersebut, dalam kolam tersebut. Artinya orang menyerahkan diri. Banyak yang menyerahkan diri, itu sudah saya lakukan. Nah, harus apa yang kita lakukan sekarang? Tinggal konsisten, kalahkan kita punya mindset negatif. Malas, takut, apa segala macam, jangan takut salah, jalan aja dulu. Nanti ada evaluasi yang kita evaluasi bersama. Oh, salah buka omongannya. Tidak akan pernah kita profesional kalau kita nggak bisa coba. Karena sekali lagi, pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Pengalaman adalah guru yang paling baik buat kita menjadi profesional di satu bidang. Demikian. Mudah-mudahan paham semua ya. Insya Allah paham semua. Oke. Jadi tidak akan ada pertanyaan lagi soal kendala di lapangan kalau kita sudah paham ini. Maksudnya tadi. Oke, saya langsung kita masuk ke materi intinya nih. Perhatikan ya catatannya ya.
buat catatannya. Kalau suara saya hilang, tolong dikasih kabar. Baik, yang tadi saya sampaikan di grup tentang apa namanya bonus leadership. Bonus leadership. Semalam kita sudah bahas nih. Bonus leadership di 3.000 pasang. Oke. Leader Saul boleh buka mic-nya dan siapkan kalkulatornya. Boleh ya? Kita interaksi. Ini saya bahas pelan-pelan. Hitung-hitungannya malam hari ini. Oke, bonus leadership itu misal ini Coach Saul lagi on, aman? Siap. Oke. Siapkan kalkulatornya ya. Siap. Siap. 1 paket. Coach Saul join 1 paket. Wah, ini ada yang baru mau gabung, sabar. Sebentar ya. Ini ada yang baru bergabung. Oke, Coach Saul join 1 paket. Modal 1 kali seumur dunia. 2,6 juta. Membangun minimal 2 tim. Tim A dan tim B. Bonus pasangan kontrak kerjanya kalau terjadi omset 1 kiri 1 kanan dibayar berapa? 100.000. Oke, 1 kiri 1 kanan dibayar 100.000. Besoknya terjadi omset 2 kiri 2 kanan dibayar 200.000. Oke, 200.000. 3 kiri 3 kanan kita dibayar 300.000. Oke, sabar, ini ada yang baru mau bergabung lagi. Oke, siap. Kontrak kerjanya sampai di mana flash out-nya? Sampai di 12. Oke, 12 kiri 12 kanan dibayar 1,2 juta. Kalau 12 kiri 12 kanan ini terjadi tiap hari dari tim A dan tim B, maka tiap hari kita dapatkan berapa? 1,2 juta. Dikali 1 bulan lebih dari 30 juta. 1 bulan hanya dengan membangun 2 tim. Oke. Leadership sebenarnya kontraknya adalah 1 kiri 1 kanan. Tapi begini Bapak Ibu, yang saya gambarkan ke semuanya begini. Kita tidak bahas leadership ya. Kita bahas ya berkembang 3 tahun ke depan. 2-3 tahun ke depan berkembang jadi 3.000 poin di kiri, 3.000 poin di kiri. Oke. Baik. Suaranya mantap? Siap, mantap. Oke, saya nunggu dijadikan host lagi. Jadikan co-host biar saya bisa berbagi layar. Oke, siap. Sudah berbagi layar. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, siap. Kita bicara tentang 3.000 pasang. 3.000 pasang. Nah, Leader Saul minta tolong, ini saya bahas Bapak. Siapkan kalkulatornya. Siap. Oke, 3.000 pasang omset. 3.000 di kiri, 3.000 di kanan. Join 1 paket. Berarti total ada berapa paket yang terjual? 6.000. Oke, 6.000 paket. 6.000 paket tolong dikalikan, setiap paket harganya berapa? 2.500.000. Oke, silahkan coba dikalikan. Totalnya berapa? Dapatnya sekitar 15 M. Oke. Kita sudah dapat nih kalau tidak salah 2 kali 6 12, 5 kali 3 3. Ya, betul. Berarti omset yang kita masukkan ke perusahaan omsetnya berapa tadi? 15 M. Betul enggak? Betul, siap 15 M. Oke, 15 M. 15 M ini kita masukkan omset ke perusahaan. 15 M dibagi 2, berarti di kiri berapa? Di kiri sekitar 7,5 M, di kanan juga 7,5 M. Sampai sini paham ya? Siap. Oke, totalnya adalah 15 miliar. 15 miliar ini kita berhasil hasilkan omset ke perusahaan, maka kita mendapatkan reward berapa? Totalnya
3.000 kiri, 3.000 kanan, totalnya 1,67 M. M. Oke. Besar enggak? Besar ini. Belum ada perusahaan yang kasih besar begini. Tapi di sini kita masih hitung agak-agak kecil nih. Oke. Total yang kita dapatkan 1,67 M. Biar enak hitungnya, kita bulatkan. Jadi dengan leadership kita bulatkan jadi 1,9. Ya sebenarnya bonus kita ketika berhasil mencapai 3.000 pasang, total bonus reward dan leadership yang 100.000 ini, kita dapatnya totalnya ada 1,9 M. Demikian. Kita sudah dapat ya, saya hapus dulu. Saya hapus Siap. dulu. Oke, 3.000 kiri, 3.000 kanan. Kita sudah dapat, perusahaan berikan kita berapa tadi? 1,9 M. Kita diberikan 1,9 M. Tinggal kita bagi lagi nanti nih. Coba minta tolong leader Saul Siap. bagi 1.900 dibagi 300. 1.900 ya. Ya, 1.900 dibagi 300. 6 berapa sekian? 6,3. Oke. Jadi 6,3 ya. Siap. 6 sebutkan 3 angkanya. 63 berapa? Pas coach. Pas. Berarti Hmm. oke. 1,9 M dibagi 3.000 kiri, 3.000 kanan. Dibagi dapatnya berapa tadi? 600. 6,3. Oke. 6,3 berarti 630.000. Ya. 630.000. Kalau kita mencapai di 3.000 kiri, 3.000 kanan, 3.000 kiri, 3.000 kanan ini maksudnya apa? Dibagi dengan total bonus kita 1,9 M. Jadi dapatnya berapa? 630.000. 30.000. Oke. Sekarang kalikan 630 dikali ini, dikali 3.000, berapa dapatnya? Ini kita bedah marketing plan. 1,8 M. Oke, hampir mencapai di sini, kan? Betul ya? Siap. 1,89. 1,819 lah ya. Kita sudah dapat. Siap. Begini yang saya mau jelaskan Bapak Ibu sebenarnya. Tadi saya bilang, leadership mencapai ke 3.000 pasang. Sebenarnya leadership kita adalah satu kiri, satu kanan sebenarnya adalah 630.000. Paham tidak? Siap. Iya. Leadership kita sebenarnya ada yang mau masuk nih sebentar. Oh sudah. Oke, silakan di-unmute. Jadi sebenarnya leadership kita, kalau leadership yang ada di sebentar. Langsung fokus ya. Leadership di starter kit ini tidak untuk disebarluaskan, untuk kita paham marketing plan sebenarnya PT Best. Ini saya bedah. Satu kiri, satu kanan, kontrak kerja di starter kit adalah 100.000. Kalau tidak ada reward, kalau reward ditiadakan, dikasih uang semua, berarti berapa satu kiri, satu kanan, Pak Saul tadi? 630. Iya, betul. Itu yang saya mau kasih tahu. 630.000 sebenarnya. Satu kiri, satu kanan sebenarnya adalah 630.000. Ada tidak yang berani kayak begini perusahaan? Tidak ada, coach. Belum ada. Oke, siap ya. Saya langsung tambahkan lagi. Oke. Tapi kontrak kerjanya adalah 100.000. Tinggal 100.000. dikurangi sini. 630 dikurangi 100.000 sama dengan masih ada berapa sisanya? 530. 530.000 ini disimpan dalam bentuk apa coba? Reward. Begitu. Pilih mana Coach Saul? Coach Saul kan pernah join bisnis MLM lagi. Terus semua di sini banyak pernah join bisnis MLM. Yang tidak ada reward dulu.
kita dikasih 1 juta tiap hari. Habis tidak? Habis, Coach. Habis. Pilih mana? Kita Pak Haji Febrian kasih 630.000. 1 kiri 1 kanan. Kalau 12 kiri 12 kanan berarti sudah berapa coba? Banyak enggak? Banyak. Banyak. Atau anggaplah 10 kiri 10 kanan. Kalau 1 kiri 1 kanan itu tidak ada rewardnya, dikasih uang semua, berarti totalnya adalah 6.300.000. 6.300.000. Nah, yang Pak Haji Febrian tahu, kita pegang duit sebanyak apapun habis. Begitu. Jadi makanya dikasihnya berapa kontrak kerjanya? 1 kiri 1 kanan diberikan 100.000. Sisanya masih ada 530.000 ini masuk dalam bentuk apa? Poin reward yang nanti dicairkan 1 kali banyak. Akhirnya bisa lunas hutang. Karena manusia ini suka khilaf. Dikasih uang sebanyak apapun bisa habis dalam 1 hari itu juga. Begitu. Nah, ini sebenarnya bonus di PTBS itu kayak begini Bapak Ibu sebenarnya. Gitu. Sampai sini paham ya? Siap, paham, Coach. Oke, yang lain mudah-mudahan paham. Jadi sebenarnya yang saya mau sampaikan apa? Bonus kita besar Bapak Ibu semuanya. Besar. Oke, kita hitung nih. Kita sudah dapat tadi. Total 1 kiri 1 kanan adalah 630.000. 630.000 di kiri dan di kanan tuh. Siap. Betul enggak? Iya kan? Siap. Iya. 630 di sini, 630 juga di sini. Totalnya berapa berarti? Dikali 2. 630 kali 2 1.260.000. Ya. Oke, ditambah bonus sponsor. 1 paket berapa? 400.000. 400.000. Berarti sudah berapa di sini nih? Totalnya sudah kalau kita jumlahkan 1.200.000. 1.660.000. Oke, 1.660.000. Closing 1 paket berapa? 2,5. 2,5 juta. Kita kurangi nih 1,6 dikurangi 2,5. Masih ada sisa berapa? Sisanya sedikit kan? Siap. Sisanya sekitar berapa nih? Sekitar 600-an paling. Ya sekitar begitu 600-800. Masih dibagi lagi, disimpan dalam bentuk bonus yang lain lagi. Artinya betul bisnis ini seperti yang pernah kita dengar bahwa kurang lebih 60-70% itu diberikan untuk siapa? Untuk member. Bisnis ini bonusnya betul-betul besar Bapak Ibu. Makanya saya bilang kalau mau nyari duit di sini tempatnya. Kalau yang mau nyari duit yang lagi pengangguran kayak saya, yang mau nyari duit mudah, modal 1 kali ringan, ini di sini tempatnya. Oke, sampai sini paham ya Coach Saul ya? Siap, paham. Oke, pertanyaannya sekarang begini. Sebentar, kita hapus dulu. Hapus manual begini aja. Sorry. Oke, tadi itu karena akumulasinya adalah sampai hanya di 3.000 kan? Ya, siap. 3.000 pasang. Ya, siap. Tim A dan tim B. Sebelum saya lanjut, saya kasih tahu bahwa bonus kita sebenarnya besar. Cuman disimpan dalam bentuk poin supaya apa? Supaya kita bisa nabung. Jadi poin sebenarnya adalah kita menabung yang nanti diberikan ketika sudah sesuai dengan akumulasi poinnya. Begitu. Nah, selanjutnya begini. Ada yang nanya, Pak, kalau sudah 3.000 kiri 3.000 kanan berarti sudah kecil dong bonusnya. Dia jadi normal lagi kan? Jadi normal. Misalkan kontrak kerjanya adalah 3.000 kiri 3.000 kanan sudah beres, dapat 1,67 M total dengan leadership 1,9 M. Setelah itu sudah beres di 3.001 muncul lagi, berarti dapatnya berapa tetap 100.000. Ya berarti dia sudah tidak dapat lagi kesempatan untuk ini karena 1 kali 3.000 kiri 3.000 kanan sudah beres rewardnya. Oke, ini bisa kejadian begini karena kenapa? Karena kita hanya join 1 paket Bapak Ibu. Nah, saya bikin ilustrasikan di 7 paket. Biar tidak mubazir. Begini ceritanya. Oke, saya bikin di paket saya dulu. 7. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paket. Sorry. Oke. Saya tarik garis. Sorry. Baik. Saya bangun tim A tadi dan tim B. Omset 3.000 kiri, 3.000 kanan. 3.000 kiri, 3.000 kanan ini terhitung mulai dari mana? Mulai dari titik keempat ini. Saldo dari tim A, dia naik ke titik keempat, 4 kiri ada berapa simpanannya? 3.000. 3.000. Naik lagi ke atas ke titik kedua, 2 kiri 3.000. masih ada berapa? 3.000. 3.000. Satu di kiri pun kena berapa? 3.000. 3.000. Di sebelah ini pun sama, omset dari tim B yang saya kerjakan 7 kanan ada 3.000 poin. Naik lagi ke atas ini, kebagian lagi berapa? 3.000 poin. Ke satu kanan juga 3.000 poin. Artinya kalau Bapak Ibu joinnya minimal 7 aja ini tersaving deposit namanya di sini. Di 7 sini terjadi deposit, di sini juga terjadi savingan. Di titik 4 terjadi savingan poin, titik 2 juga terjadi savingan poin. Kita tidak rugi. Begitu. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, kalau satu paket berarti sudah beres 3.000 kiri, 3.000 kanan. Saya sudah bisa dapat itu leadership yang terhitung kayak tadi tuh. Karena sudah beres kontrak kerjanya. Iya, kalau satu paket. Kalau tidak mau rugi, makanya jangan join satu paket. Jangan join satu paket. Begitu. Ketika titik 1 sudah beres, 1 sudah berhak belum dapat rewardnya semua? Sudah. Oke ya, dia sudah berhak ini. 3.000 kiri, 3.000 kanan. Kalau satu paket aja berarti habis nggak? Habis ya rewardnya? Habis. Sudah habis. Kalau tidak mau habis, karena kan kerjanya satu kali, capeknya satu kali, ya jangan join satu paket. Supaya apa? Supaya dia muncul di sini, tersimpan di sini. Tersimpan di sini, tersimpan di sini, tersimpan di sini. Kalau di titik 1 sudah beres dibayarkan, kita tinggal buka di mana lagi? Buka di 5 sini. 5 kanan. Oke, buka tim baru 5 kanan. Kerjakan 1 tahun, omset 3.000. 3.000. Titik 2 dibayar lagi enggak? Dibayar. Tidak perlu lagi kerjakan di sini karena sudah ada saldo dari bawah sini. Oke, titik 2 dapat lagi semua. Total berapa rewardnya? 1,6. 1,6 M. Oke. Sudah habis? Belum. Belum habis. Dari tim ketiga ini di bawah 5 kanan, dia tersimpan lagi enggak di sini 3.000? Tersimpan lagi. Itu kita nyangkul 1 kali, atau kata pepatah dulu, 1 kali mendayung 5 pulau terlampaui. Begitu. Jadi aman. Titik 2 beres enggak? 3.000 kiri, 3.000 kanan kontraknya? Beres. Begitu. Jadi Pak, bagaimana saya? Tenang, karena sudah ada settingan lagi di sini nih. Betul enggak? Siap. Tinggal buka lagi di 5 kiri. Tim 4. Menghasilkan omset 3.000 lagi ke sana. Dibayar lagi enggak? Dibayar. Bayar lagi. Di sebelah titik ke-6, buka yang di kirinya. Tim kelima. Menghasilkan lagi 3.000 paket. Di 1 sudah dibayar, tapi 3-nya dibayar lagi enggak? Titik ketiga. Dibayar 1,6 M. Dibayar ulang. Oke, tidak capek. 1 kali mendayung 5 pulau terlampaui. Pak, saya punya 1 sudah dibayar, titik 2, titik 3 sudah dibayar. Berarti ngapain? Tinggal buka lagi sini kan? Buka lagi di 6 kanan. Oke. Tim ke-6 menghasilkan omset berapa? 3.000 lagi. Ditarik garis dari 6 sini. Ada omset lagi enggak? 3.000 kiri, 3.000 kanan di sini? Ada lagi. Sudah ada settingan dari tim kelima. Nah, ini maksud saya, kalau tidak mau rugi, ya seperti itu. Bagaimana kalau cuma 1 paket? Kejadiannya begini, saya hapus nih. Saya hapus.
Kalau tidak mau 1 kali. Seumpama kalau 1 kali saja berarti ya begini. Seumpama ini leader Saul di sini, Ibu Linda di sini. Ibu Linda join 1 paket misal. Sudah berhasil bangun 2 tim. 3.000 kiri, 3.000 kanan. Beres, Ibu Linda sudah dapat. Nah, karena 1 paket berarti naik ke leader Saul berapa? 3.000 tambah 3.000, 6.000. 6.000 naik ke atas ini. Oke, di titik 1 kirinya leader Saul ada 6.000 poin. Begitu. Dari 6.000 ini naik ke saya juga. Saya karena 1 paket juga, dia tidak mangkal, tidak nongkrong dulu sini. Ini pun juga 6.000. Udah 1 kali saja. Tapi kalau tadi kita seumpama saya 7 paket atau 3 paket saja lah, paket 1, 2 dan 3. Dari omset sini yang kita bangun bersama Ibu Linda dengan leader Saul, dia singgah dulu di titik kedua saya. Nah, itu manfaatnya kalau kita lebih dari 1 paket. Siap. Begitu. Siap ya? Paham ya semua Bapak Ibu? Mudah-mudahan insya Allah paham ya. Siap, paham. Oke, ini kita betul-betul bedah. Kita bedah marketing plan-nya. Belum terhitung dengan bonus leadership juga. Bonus royalti dan lain sebagainya. Oke. Ini bonus ini besar enggak leader Saul? Besar. Kira-kira bonus yang kita bahas ini leadership ini besar kan? Besar, siap besar. Iya, leadership siap, betul. Besar. Tapi bonus sebenarnya yang paling besar bukan ini. Oke, kita masuk ke materi kedua ini. Bonus yang paling besar di PTB sebenarnya bukan itu. Total bonus yang ditawarkan PTB adalah 14 macam bonus. Saya tidak bahas semua, saya bahas ini yang terakhir. Reward totalnya kalau 1 paket saja 1,67 M. Rewardnya. Nah, bonus sebenarnya ada di namanya royalty prestasi. Ada yang punya starter kit sekarang? Ada yang pegang starter kit? Ada. Itu salah, ada starter kit? Siap, ada. Oke, sekarang coba yang punya starter kit juga silahkan buka. Buka di bonus royalti prestasi. Di kolom royalti prestasi. Siap ya? Di kolom royalti. Bisa leader Saul munculkan? Siap. Munculkan di layar coba royalti prestasi. Ini kita pelan-pelan, kita sudah masuk di materi akhir. Ini yang tadi saya sempat sampaikan bonus yang besar di PTBS. Langsung dari kamera saya, Coach. Ya, dari situ coba. Biar teman-teman lihat. Terus kita catat dulu. Nanti kita catat. Yang punya starter kit silahkan lihat, cuman ini kita mau simulasi lagi. Nah, oke, pelan-pelan. Royalti prestasi. Kita ke pasangannya yang 100-100. Oke, situ ya. Bukan, sebelahnya, sebelah lagi. Oke, itu. Ketika kita sudah mencapai omset pasangan 100 kiri 100 kanan, kita prestasinya dibilang apa? New leader. Oke, new leader. New leader, terus kalau sudah sampai di 2.500 kiri 2.500 kanan, kita dibilang bronze entrepreneur ya. Iya, bronze. Kita sampai di prestasi dibilang bronze. Kita dapat lagi berapa tuh? Kalau new leader dapat lagi tambahan 1 juta. Oke. Kalau di star leader 750 kiri 150 kanan, kita dapat lagi reward selanjutnya dapatnya berapa? 10 juta. Oke, sampai di ini aja. Sampai di 2.500 kiri dan kanan di bronze. Kita dapat berapa sih itu? 25 juta. Oke, bronze 25 juta. Nah, ini bonus cash karena kita berhasil membangun tim. Tapi masih ada bonus yang lain lagi.
Bonus yang lain masih ada. Oke, beres ya. 2.000 saya kembalikan ke layar saya. Kita bahas saja. Oke, royalti prestasi. Prestasi. Ketika sudah mencapai 100 pasang, kita dinamakan tadi apa namanya? New Leader. leader. Nah, new leader ini kita berhak atas bonus. Berapa sekarang hitungannya? 45.000 per paket. Ketika ada yang gabung atau FO. Setiap satu FO ketika sudah mencapai ini prestasi ini new leader, kita berhak berapa? 45.000. 45.000. Oke, 45.000. Ini royalti prestasi. Saya tuliskan. Join satu paket, bangun tim A dan tim B. Kita akumulasi jarak waktunya kita bangun anggaplah 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun kita paham bangun sistemnya, kita paham bangun sistem, kita jadi mentor handal, kita punya Zoom seminar sendiri, kita punya seminar offline sendiri, punya GSS sendiri. Anggaplah begini, Saul. Siap. Oke, 3 tahun ke depan, 3 sampai 4 tahun ke depan, konsisten bangun sistemnya, pembinaannya konsisten. Di tim A sini sudah ada GSS. Training apa? Training GSS. Siap. Di tim B pun juga sudah ada training GSS. Di sini banyak yang pernah ikut GSS ya. GSS itu pesertanya minimal berapa? 1.000. Oke, minimal tuh 1.000 sampai 2.500 peserta. Kalau ini GSS ini, training GSS, ini syarat untuk bikin training GSS, misal seumpama Om Suka mau bikin di Samarinda, syarat GSS adalah minimal 1.000 aktif. Bisa bikin training GSS. Nah, kalau seumpama Om Suka yang buat training GSS sendiri, berarti ini jaringannya Om Suka ke tidak? Yang 1.000 ini. Jaringannya Om Suka. Ya, betul, jaringannya Om Sukardi. Karena dia yang buat. Artinya di tim A, sini ada satu GSS. Berarti kita ambil tengahnya. Ada 1.500 member Aktif. Di sini ada 2 GSS. Om Suka bangun sistemnya. Kita pelajari nanti. Bangun jaringan dulu, baru bangun sistem. Di sini karena punya 2 GSS. 1 GSS di Makassar, 1 GSS di Samarinda. Berarti ada berapa member aktif di sini? Dikali 1.500 kali 2 sama dengan 3.000 member aktif. Perhatikan, 3-4 tahun ke depan bangun punya member aktif 1.500 di kiri, 1.500 di kanan. Saya masukkan dulu, ini ada yang baru gabung lagi nih. Oke. Beres training GSS 1.500 orang ini, besok prospek tidak kira-kira? Prospek. 3.000 orang ini besok prospek enggak? Siap prospek. 1 minggu ini kira-kira ada kemungkinan tidak 1 orang closing 1? Pasti lebih. Oke, 1 orang closing 1 berarti ada 3.000 paket baru ya? Siap. Per minggu. 1 bulan ada berapa minggu? 4. 3.000 dikali 4 sama dengan 12.000. Oke, kita dapat 12.000 dari tim B-nya Om Suka. 12.000 paket FO 1 bulan ini. Di 11 ini 1.500. Tiap minggu udah usah banyak. Masing-masing 1 FO saja. Dikali 4 minggu. 1.500 dikali 4 sama dengan berapa? 6.000. Oke, 6.000 paket FO. Dikali kalau Om Suka, anggaplah Om Suka cuma baru sampai di mana tadi? New leader ya? Ya. New leader tadi berapa dapatnya 1 paket FO? 1 juta. Bukan. Royaltinya.
45.000. 45.000. Oke, dapatnya 45.000 per paket orang ambil. Satu bulan Dapat ini berapa FO-nya? 6.000. 6.000. Oke, silakan dikalikan 45 kali 6.000, Saul. Coba kalikan. 45 kali 45.000 kali 6.000 FO satu bulan ini. Dari total 1.500 member. 270 juta. Oke, dari titik A ini kebagian 270 juta. Bonus bulanan. Di sebelah sini 12.000 dikali berapa tadi? 45.000. Dapatnya berapa? Kali 45.000 ya. 540 juta. 540 juta. Dalam bulan ini. Ditambahkan di sini berapa tadi? 275 tambah 540. Totalnya berapa? Totalnya banyak. 540 juta. Coba perhatikan, teman-teman. Nah, ini kerennya PTBS apa coba? Kerennya di sini nih. Oke, ini tidak ada. Artinya bulan ini dari tim B-nya Om Suka tidak menghasilkan omset tidak ada. Omset tidak ada. Tapi di sebelah sini tetap masih menghasilkan omset tadi. Totalnya berapa tadi? Hanya 1.500 dibagi 4 minggu. Total duitnya adalah 275 juta. 275 juta. Bulan ini. Satu kaki saja ini. Pernah lihat tidak ada MLM yang bayar satu kaki? Tidak ada. Tidak ada. Baru apa? Baru PTBS. Di sini tidak ada terjadi omset. Di sebelah sini omset. Ketika Om Suka sudah sampai di minimal 100 kiri 100 kanan, prestasinya apa tadi? New Leader. Satu kaki pun tetap dibayar Bapak Ibu semuanya. Di sini tidak ada omset, anggaplah rontok semuanya di sini nih. Tim B rontok semua, tidak ada yang mau kerjakan lagi. Tapi di sebelah sini masih ada 1.500 orang yang kerjakan. Tetap dibayar. Satu minggu hanya menghasilkan satu paket aja. Berarti dikali satu bulan kita komisinya berapa? 275 juta dari satu kaki. Nah, ini bonus besar sini. Jadi bulan ini satu bulan saja punya 1.500 member aktif, kita sudah dapat lebih dari 200 juta. 200 juta. 200 juta. Tidak perlu Bapak Ibu tunggu apa coba? Tunggu reward Mobilio. Tidak perlu menunggu reward karena setiap bulan sudah dapat lebih dari Mobilio. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini yang didapat. Buktinya banyak enggak? Buktinya banyak. Leader Dani coba per minggu sudah berapa? 50 juta kadang. Bonus bulanannya total di atas 100 juta. 100 juta. Bonus bulanannya. Baru sekelas Leader Dani. Bagaimana dengan Pak Suroto? Bagaimana dengan Eyang Sunario? Pak Suroto itu waktu saya ikut GSS di Bandung, Saul ikut tuh. Yang 7 orang dapat bonus berapa? 500 juta per bulan. Ini karena akumulasi hitungan ini. Padahal baru di mana coba? Baru di New Leader. Belum kalau sudah sampai di bronze. Itu bukan 45.000 Saul. Kalau di bronze itu bukan 45.000 Bapak Ibu. Itu naik lagi itu kelipatan. Masalah ini bonus besar di bisnis ini. Tapi begini. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan Ibu semuanya paham. Yang saya mau sampaikan sekarang begini. Apa namanya? Sebentar saya hapus dulu. Oh, dia tidak mau terhapus. Oke. Mudah-mudahan kita paham semua. Bapak Ibu semuanya paham. Ini bonus sebenarnya bonus yang besar dari bisnis PTBS. Saya bikin baru dulu. Kita hapus dulu, sorry. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada pertanyaan soal bonus ini. Nah, bonus ini kita dapatkan. Saya kembali dulu. Bentar. Keluar dulu.
Ini kenapa dia tidak mau coret-coret, sabar. Oh, ini masalahnya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini baru 2 bonus yang kita bahas nih. Baru royalty, belum bonus unlimited flash out. Itu tidak perlu kita bahas. Tapi ini yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu semuanya. Dari sekian banyak bonus reward ini yang saya mau sampaikan dengan bonus royalty prestasi tadi. Artinya bahwa royalty prestasi ini, bonus prestasi Oke. Bonus prestasi ini kita dapatkan bagaimana caranya untuk mendapatkan nanti? Dengan caranya membangun sistem atau kita membangun support system. Bapak Ibu tidak bangun support system, maka bonus itu tidak akan masuk. Gitu, karena itu bonus sistem. Bagaimana caranya meminimalisir tingkat kematian member. Di sebelah sini tim A dan tim B. Di sini ada 3.000 member aktif dan di tim B ada 5.000 member aktif. Semuanya aktif dan produktif. Setiap bulan berapa omset yang bisa kita dapatkan. Nah, di total leader Dani, dari jaringan leader Dani di tim A sini, dari jalurnya Pak Dodi. Pak Dodi Hardodi, itu jalurnya saya, itu sudah lebih dari 16.000 orang. 16.000 yang join, tapi yang aktif sekitar ribuan. Di sebelah sini pun juga sama. Artinya betul-betul omsetnya gila-gilaan dari bonus itu. Dan saya dengar kayaknya Dani itu sudah sampai di mana? Di silver. Bukan bronze lagi, sudah di silver dia. Jadi hitungannya bisa mencapai 70 sampai 90.000 per paket. Bayangkan kalau satu bulan ini 70.000 aja. 70.000 per paket. Kalau satu bulan ini semua akumulasi tim dia menghasilkan omset 5.000 saja. 5.000 paket FO dikali 70.000 sama dengan berapa? 350 juta. Begitu Bapak Ibu semuanya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Coach Saul, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Oke, silakan pengajuan pertanyaannya. Mungkin ada yang pasti banyak ya puting-putingnya. Oke, silakan. Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Yang bersifat tidak untuk dijawab. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Om Suka. Bagaimana Om Suka? Silakan. Ini saya mau tanyakan nih flash out ini. Ya, bonus flash out ya. Berapa batas mininya baru ada pencairan? Apakah harus sampai 3.000 pembayaran bonus yang flash out ini yang 3.000 tadi ini? Ya, bonus lebih dari bonus flash out. Ya. Ya, bonus unlimited flash out atau berapa batas minimumnya yang pembayarannya, atau apakah sampai 3.000 atau bagaimana? Pembayaran apa maksudnya Om? Itu pembayaran ini. Itu tadi itu disimpan 600.000-nya dalam bentuk koin. Ya, disimpan ke poin. Itu saya mau akumulasi saja uangnya. Jadi disimpan ke dalam bentuk poin. Ketika nanti sudah 100 pasang dikasih berapa? 20 juta dicairkan. Begitu. Menuju ke 300 pasang dicairkan 150 jutanya. Menuju ke 1.500 pasang dicairkan 500 jutanya. Sampai ke 3.000 dicairkan 1 M-nya. Nah, itu tadi akumulasi total uang tadi yang saya hitung. Begitu. Itu settingan dalam bentuk poin-poin reward. Begitu Om. Ini saya kasih gambaran karena banyak yang pernah bisnis MLM malam hari ini. Ada yang bertanya kemarin. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau sudah lebih dari 3.000 semua reward saya sudah dapat. Nah, ya saya hitungkan jumlah uangnya. Uang itu bagaimana kalau dikasih dalam bentuk leadership. Berarti 600.000 per pasang. Tapi Pak Haji Febrian cuma kasih 100.000. 500.000-nya disimpan dalam bentuk point reward. Begitu maksudnya Om. Begitu. Jadi settingan itu adalah reward tadi. Reward motor, mobilio, Pajero dan juga luxury. Demikian. Karena memang
Kalau orang yang main MLM paham itu, Om. Saya punya teman yang di bisnis dulu, dia bilang, wah kacau ini kalau sudah 3.000 berarti saya sudah tidak dapat omset. Sabar dulu. Ya, caranya bagaimana? Jangan join satu paket. Jangan join satu paket. Joinnya lebih dari satu paket supaya poin itu dia singgah dulu di bawah titik satunya kita. Misal kalau Om join 3 paket, berarti nanti dia singgah di titik kedua dan ketiga. Begitu, tidak capek. Makanya saya selalu menganjurkan, kemarin saya menganjurkan ke teman-teman, kalau saya pribadi saya tidak pernah paksakan untuk orang join. Saya tidak paksakan. Tapi saya nanya dulu, Pak, serius tidak mau dikerjakan bisnis ini? Kalau serius, jangan coba-coba. Kalau memang serius, saya nanya, kita komitmen dulu, Pak mau total enggak 3-5 tahun ke depan? Kalau mau total, usahakan supaya di-upgrade sekarang. Karena jangan sampai nanti pas upgrade, sudah 3.000, upgradean baru, itu dari nol lagi. Nah itu sayang. Sayangnya kenapa? Ketika pertama kali kita rintis Bapak Ibu, kejar 5 poin aja ngos-ngosan. Betul enggak? Betul. Pertama rintis. Tapi kalau sudah bangun sistem, yang terjadi apa coba? Nanti dia bakal masuk. Sistem ini manfaatnya bagaimana, Coach Saul? Saya pernah sampaikan. Manfaat dari sistem. Kita bangun sistem artinya pembinaan. Sistem ini pembinaan. Punya mitra baru, diajarkan ilmu yang kita dapat di kelas 9 atau di kelas HTS online dan tim-tim kita masing-masing, ajarkan. Ada member baru, ajarkan. Saya selalu sampaikan ke teman-teman semuanya, member baru itu sama seperti bayi. Bayangkan kalau ibu-ibu habis melahirkan, tiba-tiba seminggu kemudian ibu itu tinggalkan anaknya. Yang terjadi mati, karena belum bisa mandiri. Nah, mitra kita pun juga sama. Ajarkan biar apa? Terjadi sistem. Ilmunya jadi sampai mereka bisa mandiri, mereka kerjakan. Ajari apa yang kita dapat ini. Yang berapa kali kita bahas, paradigma penghasilan. Ajarkan tentang keyakinan biar dia kuat, mentalnya jadi. Kasih tahu solusi kendalanya, dan lain sebagainya. Kalau mental sudah jadi, mereka mandiri, mereka menghasilkan omset, itu penghargaan buat kita juga. Tapi sistem juga terbentuk jadinya. Kalau terbentuk, itu yang dinamakan bagaimana? Sering tidak Om Suka kalau kita, Om Suka boleh buka mic-nya. Saya mau tanya, kalau presentasi biasa sering saya dengar tuh Om Suka presentasi bilang, Pak, Bapak gabung, kita kerjasama, dan nanti insya Allah kita bekerja bersama-sama. Banyak yang prospek begitu enggak? Iya, saya juga pun prospek begitu. Presentasi silahkan bergabung Bu. Insya Allah kalau macam mau ikut arahan, kita kerjasama dan kita kerja bersama-sama. Itu maksudnya. Jadi harus ada kerja bersama-sama. Bukan hanya kerjasama saja. Kerjasama dalam artian Ibu gabung berarti ada kontrak kerja. Kita bisa kerja bersama di PT BES. Tapi kerja bersama-sama itu belum tentu. Nah, bonus yang terakhir saya bahas itu, bonus royalti prestasi itu adalah bonus membangun sistem. Dari apa sistemnya dibangun? Dari kerja bersama-sama. Begitu. Jadi mudah-mudahan begini, singkatnya begini semuanya buat kawan-kawan Bapak Ibu semua. Singkatnya adalah sebelum kita buka sesi tanya jawab, semua bonus yang ditawarkan sama PT BES ini, 14 bonus itu, ketika kita hanya melakukan penjualan saja, tidak bangun jaringannya, maka kita hanya dapat bonus reward saja kalau fokus penjualan. Tapi kalau kita main sistem, secara otomatis royalti prestasi, royalti repeat order, dan semua bonus itu akan kita dapatkan. Kalau kita main sistemnya juga. Penjualan jalan, membangun jaringan dan tim juga jalan, maka itu hukum marketing. Hukum marketing, bangun sistemnya, maka semua bonus bakal kita dapatkan. Begitu. Cuman malam hari ini saya kasih tahu gambarannya. Bonus sebesar sebenarnya dari situ seperti apa. Dan masih banyak bonus-bonus yang spektakuler dari PT BES, royalty repeat order, itu hitungnya 20 generasi. Gila-gilaan, cuman saya tidak bahas malam hari ini. 20 generasi kayak bagaimana? Sedikit aja. Saya sponsor Saul, itu Saul generasi satunya saya. Gitu. Saul sponsor siapa lagi? Anggaplah Ibu Indah. Berarti Ibu Indah ini generasi keduanya saya. Tapi kalau saya sponsor banyak orang, saya sponsor misal 200 orang, berarti 200 orang itu generasi satunya saya. Ngeri enggak? Itu diakumulasi nanti. 200 orang itu masing-masing sponsor 2. Berarti saya punya
punya generasi kedua sudah berapa? 200 kali 2 sama dengan 400. Generasi kedua saya, semuanya RO, semuanya punya kelompok tani, daerah binaan. Itu ada lagi bonusnya. Royalty repeat order dan lain sebagainya. Demikian. Cuma tidak perlu kita bahas. Kita bahas yang itu. Kenapa saya bahas soal bonus royalti prestasi malam ini? Supaya kita terangsang untuk kerja betul-betul. Bangun sistemnya. Jangan sampai kita jadi top member yang kita cuma fokus kepada sponsor aja tidak dibina. Ada yang gabung 3 bulan ditinggalin dan sebagainya. Ada yang gabung tidak dibina, ada yang gabung tidak dibina di awal. Nah itu saya bahas bonus ini supaya apa? Supaya kita mau betul-betul bekerja sama dan kerja bersama-sama. Kita bangun jaringan, kita bina jaringan. Karena bisnis itu jangan sampai 3 tahun kita sponsor aja. Buka website, jaringan kita ada berapa? 16.000 di kiri, 6.000 di kanan. Yang aktif berapa? Tidak sampai 200. Berarti kita gagal menjadi leader yang sip. Yang 200 itu pun apa coba? Tidak produktif. Aktif saja, tapi tidak produktif. Kalau di basecamp offline, biasanya aktif, tidak produktif. Dia cuma datang ke basecamp, buat minum kopi, ngabisin rokok upline, habis itu pulang. Itu aktif, tapi tidak produktif. Itu kenapa bisa kejadian? Karena tidak ada yang namanya membangun sistem. Begitu. Alhamdulillahnya semua tanpa Bapak Ibu sadari, tahu sadar tidak sadar, di kelas 9 yang kita pelajari ini itu adalah bekal awal untuk bagaimana membangun jaringan yang spektakuler. Makanya saya selalu sampaikan untuk kita mengulang pelajarannya. Saya selalu rangsang. Kapan hari waktu beres kelas pertama saya tanya tadi malam pelajarannya bagaimana? Apa cara membangun jaringan, 4 dasar bangun jaringan. Akhirnya ada yang share di grup, berarti menyimak begitu. Karena tugasnya saya berharap itu bukan hanya kasih ilmunya, tapi betul-betul ada hasilnya. Alhamdulillah seminggu ini kita jalan sudah mulai ada hasil. Ada yang sudah closing posting. Alhamdulillah banyak dari tim-tim lain, banyak. Alhamdulillah dari teman-teman dari Kupang juga saya kenal Kak Tersia itu kurang lebih 1 bulan lebih ini. Kemarin baru-baru sponsor. Berarti ada perkembangan gitu. Teman-teman yang di tim NTT ada beberapa yang sponsor akhirnya. Berarti ada pertumbuhan. Begitu ada pertumbuhan ilmunya dan itu bermanfaat. Saya mau semuanya maksimal. Begitu. Oke. Itu dari saya. Kita langsung ke Coach Saul untuk buka sesi tanya jawab. Silakan. Oke, baik teman-teman semua, silakan ajukan pertanyaannya seputaran materi tadi ya. Bebas Kalau, sih. Mau tanya apa? Bebas. Silakan. Kalau tidak bertanya berarti malu-malu soalnya materi tadi itu luar biasa tadi. Banyak yang pusing, paling yakin ada yang menambah 3 paket. Makanya tidak semuanya blank. Banyak yang blank, jadi tidak usah ditambah paketnya. Malam Pak. Malam Pak Saul. Malam Pak Saul. Siap. Selamat malam Pak Saul. Siap malam, Pak Suka, siap. Ya, saya Kusnadi. Iya, Pak Kusnadi. Ya, ini saya mau ajukan bukan pertanyaan juga sih, tapi mungkin semacam permintaan begitu ya, karena dari penjelasan Coach Burhan itu sangat luar biasa, tapi bagi saya yang baru bergabung untuk memahaminya kan mungkin nggak sebegitu cepat begitu ya. Maksud saya dari sistem apa yang dijelaskan tadi itu bisa nggak dibuatkan dalam bentuk videonya, diuraikan di situ, kemudian setelah dari sistem yang beliau jelaskan tadi itu baru nanti di-sharekan ke offline atau ke ya seperti itu, biar bisa disampaikan kepada downline-nya seperti saya begitu ya. Jadi memudahkan kita untuk memahami, mempelajari sistem juga gitu ya. Ya itu aja. Baik. Pak. Terima kasih Pak Kusnadi, luar biasa. Iya Pak. Kebetulan mulmednya
itu direkam semua pertemuan kita. Cuman ada yang nanya, Pak, kita punya pertemuan 3 kali kemarin itu kenapa belum di-share? Karena begini, kita lagi diedit supaya materi-materi aja yang muncul, tidak ada sesi ice breaking, karena kan biasa ada perkenalan dan lain sebagainya. Kalau itu dimasukkan semua, nanti durasinya terlalu panjang. Yang tadinya 2 jam mungkin bisa di-press jadi 1 jam. Demikian, itu sudah ada. Alhamdulillah, mulmetnya sudah ada, dan malam hari ini pun juga direkod. Nanti insya Allah dimunculin, kita upload sudah beres di edit dulu. Tunggu beberapa hari ke depan, tidak ada halangan, insya Allah nanti di-upload di YouTube. Sudah ada beberapa yang sudah di-upload, tapi belum di-publish. Nanti tinggal kita share. Nanti ada, Pak, alhamdulillah ada rekamannya. Siap. Oke, baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Kusnadi. Ya, selebihnya nanti kita bisa tanya jawab juga nanti ke depan. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Ada coach. Ada, Ini Coach. dari Musriyadi. Siap. Coach, kalau kita upgrade dari BS ke reguler, basic ke reguler, kalau poin kita belum mencapai 50 pasang, itu gimana, Pak? Bisa. Jadi upgrade itu tidak perlu tidak ada syarat harus punya poin berapa berupgrade. Kita gabung hari ini karena modalnya baru cukup 1 paket, belum ada poin sama sekali. Minggu depan sudah mau upgrade mendingan. Tapi kalau sudah ada poin 50 misal, sudah punya poin 50, terus kita upgrade. Nah, upgrade baru itu dia mulai dari 0. Kayak macam tadi malam disampaikan, saya coba bikin lagi 1 paket misal. 1 paket sudah bangun tim A dan tim B. Di tim A sini ada 20 poin misal. Sini ada 60 poin. Nah, ketika kita upgrade, berarti tambahannya begini nih jadinya. Upgrade ke reguler misal. Paket 1, paket 2, dan paket 3. Nah, tadi yang 1 ini sudah di 20 poin. Nah, ketika upgrade, maka titik 2 ini mulai dari 0 dan titik 3 mulai dari 0. Tapi di titik 1 ini sudah ada poin tadi berapa? 20 di kiri, 60 di kanan. Ketika ada omset baru di tim A, Muncul 1. Muncul 1 di A dan B, berarti dia muncul sini 1, di atas tambah lagi 1, berarti 21. Begitu juga di sini. Muncul 1 yang baru di-upgrade, dia mulai dari 1, di atas tambahnya 1, berarti 61. Begitu seterusnya. Nah, maksud saya, kalau punya duit santai, saya tidak paksakan Bapak Ibu. Kalau serius mau habis-habisan di PTBS ini, komitmennya adalah mau belajar, mau bertindak. Itu aja dulu. Mau belajar sama mau bertindak. Tidak usah pikir panjang tentang sistemnya, tapi bagaimana membangun jaringan dulu di awal. Sponsoran sebanyak-banyaknya, karena nanti dari sebanyak-banyaknya ini ada hukum probabilitas. Bakalan ada yang totalitas tanpa batas, seperti apa yang kita lakukan. Jadi maksud saya, kalau punya duit santai mau serius kan, segera upgrade sebelum poinnya sudah banyak. Karena ada kejadian di Jayapura itu, saya punya mentor sudah dapat mobil, 2 motor, 1 mobil. Ini sebentar lagi, mudah-mudahan mobil yang kedua. Dia waktu di awal 3 paket dia waktu itu, 2, tapi dia alhamdulillah waktu itu langsung 3 paket. Di sebelah sini itu sudah lebih dari 500 waktu itu. Di sebelah sini sudah lebih ratusan, anggaplah 200. Nah, ketika di upgrade ke 7, 2, 3, 4, 7. Nah, yang sisanya semuanya dari 0 lagi. Begitu. Nah, tadi saya bilang, yang namanya merintis, ketika kita merintis di awal karena belum banyak mitra, jadi belum ada akumulasi poin total. Kalau banyak mitra kan kita akumulasi semuanya poinnya, kebagian poinnya. Yang kita dapatkan adalah begini, kalau di awal rintis itu kita ngejar 5 poin saja itu ngos-ngosan tidak kira-kira? Ngos-ngosan. Nah, begitu apalagi kehilangan banyak nih. Kehilangan banyak. Mending bagaimana? Amankan posisi, punya duit santai, buruk-buruk minimal 3 paket. Dari awal. Begitu Pak yang tadi yang bertanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi yang kedua, tidak ada batasan, tidak mesti harus berapa poin dulu, baru kita upgrade. Jadi member baru pun yang baru seminggu, sebulan lalu, belum ada poin, mau upgrade, mau seriusin, upgrade. Silahkan.
Malah lebih untung ya coach kalau upgrade dari awal. Lebih untung dari awal karena semuanya kena nanti diakumulasi semuanya. Begitu. Ya. Ada lagi? Siap. Ini dari Bambang Ali. Untuk saat ini paket masih reguler, terus upgrade ke bisnis, maka otomatis sponsor dapat komisi lagi ya, komisi kali 4 paket. Iya betul Pak Bambang. Jadi kalau misalnya mitranya mau nambah paket lagi 4 ke bisnis, berarti 400.000 kali 4 masuk lagi ke Bang Ali. Satu kali aja itu seumur hidup. Kapan di upgrade kita dapatnya satu kali. Ini Ya. pertimbangan ini. Saya mau ngajak teman-teman semuanya. Saya pernah ngobrol dengan beberapa mentor. Itu beberapa hari yang lalu saya pernah ngobrol dengan ada beberapa mentor yang di APRI. Dari Jakarta ada beberapa. Begini Bapak Ibu semuanya. Berapapun seumpama begini, saya sponsor. Ini yang betul-betul kita mau cetak itu. Insya Allah ke depan panjang umur sehat, kita mau cetak betul-betul leader, true leader, bukan hanya mengaku leader. Begitu. Karena banyak sekali yang mengaku leader, tapi bukan leader betulan. Tidak ada. Artinya dia tidak membina full, dia cuma fokus kepada bonus dia sendiri. Dan saya yakin mudah-mudahan alumni dari teman-teman di kelas 9 ini itu betul-betul ke depan jadi betul-betul member yang bertransformasi menjadi true leader, benar-benar leader. Nah maksudnya begini, saya kalau true leader itu Saul jadi sponsoran saya dapat bonusnya 1 kali kan, anggaplah Saul join 7 paket dikali 400.000, saya dapat berapa? 2,8 juta 2,8 juta kalau tidak salah, kau tahu betul ya? Leader Saul join segitu. Suaranya hilang, Kot. Suaranya kecil, Kot. Putus suaranya, putus suaranya coach. Suara hilang coach. Siap. Itu tetap dapat Pak Suryadi yang tadi pertanyaannya. Itu penambahan pun itu masuk di titik satunya Pak Rusyadi. Siap. Oke, maksud saya begini. Nanti ada yang bilang kalau saya upgrade berarti sponsor saya, plan saya dapat bonus sponsor lagi. Nah mudah-mudahan yang saya sampaikan begini. Saya sponsor 1 kali. Saya upgrade anggaplah Saul sponsor saya. Saul upgrade 7 paket. Berarti saya dapat bonus berapa? Totalnya 2,8 juta. 2,8 juta. Oke, bonus sponsor 1 kali saya dapat. Tapi amanah saya itu bisa seumur hidup. Nah, ini harus dipegang sama teman-teman. Begitu. Jadi kita jangan komplain. Wah, kalau macam saya ini saya upgrade. Saya rencana ini kalau mobil kedua beres, insya Allah mudah-mudahan saya mau upgrade 31 langsung. 31 paket berarti upline saya Pak An itu dapat bonusnya spektakuler, puluhan juta langsung dapatnya sekitar sampai puluhan juta. 31 saya sudah 7 ya, dapat sekitar 10 jutaan lagi lah, begitu, dapat 10 juta, tapi amanah dia ke saya itu seumur hidup, begitu. Jadi saya tidak boleh komplain. Kenapa? Karena ketika saya upgrade dia cuma dapat 1 kali seumur hidup, tapi amanah dia ke saya seumur hidup, begitu. Jadi maksud saya di sini, kalau kata guru saya dulu, sampaikan begini Bapak Ibu semuanya. Tugas downline itu apa coba? Tugas pokok downline. Tugas pokok downline ini kita jadi jadi motivasi positif. Sebenarnya itu tugas pokok downline adalah mengalahkan bonus upline. Begitu Pak. Jadi Bapak yang merasa downline, lakukan spektakuler, belajar upgrade ilmunya, tindakannya maksimal, tugasnya adalah mengalahkan bonus upline. Nah, buat Anda yang sebagai upline, tugasnya ngapain? Tugasnya
jangan mau dikalah sama bonus downline. Jadi kita nanti energinya positif di situ. Positif. Sekali lagi tugas downline adalah kita belajar upgrade, usahakan Saul bonusnya lebih spektakuler daripada saya. Silahkan. Tapi saya pun harus termotivasi, jangan sampai bonus Saul lebih besar dari saya. Harga diri saya sebagai atlet. Jadi kita ada itu tadi, ada energi positif yang kita saling topang, saling hal yang positif. Itu Mas. Tapi di bisnis ini adil, Pak. Adil makanya dibikin pasangan. Kalau tidak ada sistem pasangan berarti tidak adil. Yang di atas yang diuntungkan. Begitu. Kapan ketika leader Saul walaupun downline saya, tapi berhasil tahun ini berhasil membangun poin pasangan 3.000 kiri 3.000 kanan, berarti Saul yang duluan mendapatkan 1,67 M. Sementara saya belum ke situ. Gitu, makanya harus ada bonus pasangan. Makanya bonus pasangan ini kalau saya bilang adalah sistem keadilan dan keadilan sistem. Jadi bisnis PTBS ini yang saya sampaikan begini Bapak Ibu, bukan permasalahan siapa yang duluan bergabung. Jadi bisnis PTBS adalah bukan permasalahan siapa yang duluan bergabung, tapi permasalahan adalah siapa yang bisa bangun sistem di awal. Karena ketika kita berhasil bangun sistem, maka akan ada sistem kerja buat kita. Jadi sekali lagi bukan duluan, bukan. Tapi siapa yang berhasil bangun sistem, dia yang berhasil duluan di bisnis ini. Karena ada sistem pasangan tadi. Sekali lagi, sistem pasangan adalah sistem keadilan dan keadilan sistem. Begitu. Ada lagi mungkin 2 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Kalau kami kita yang RS tertidur panjang itu ID-nya gimana? Aman terus atau gimana? Camit RS, Pak. Iya, tapi tidur panjang itu. Biarin aja Pak, RS itu jadi sampah. Jadi besok-besok mindsetnya Pak Yulianto sebenarnya betul ada cara sendiri-sendiri dari tim. Tapi ini pandangan saya Pak. Kalau saya tidak mau pakai mindset RS dulu. Kan ada leader yang bilang, enggak apa-apa, kita kunci aja dulu datanya walaupun RS 100.000. Ke depan nanti dia bakalan mudah-mudahan harapannya dia bisa upgrade. Tapi kalau dulu kata leader saya, guru saya bilang, mindset kita jangan yang kecil. Begitu Pak, saya menyarankan jangan punya mindset untuk RS aja dulu lah, nanti belakangan. Itu berarti mindset kita kecil. Nah, jadi saran saya, kalau yang RS silahkan di follow up, kalau tidak ada sudah tinggalin. Karena kata guru-guru saya kalau RS itu jadi sampah di website Pak. Jadi sampah. Kenapa begitu? Kita closing begini Pak. Bapak closing RS dengan closing 3 paket sama-sama bicara enggak? Capeknya sama tidak kira-kira? Hampir sama, tapi hasilnya beda. Jadi sekarang apa semuanya? Ganti mindsetnya. Jangan ada mindset RS, minimal 1 paket. Begitu, karena sama kerjanya, sama ngobrolnya, sama cara follow up-nya. RS tidak dapat bonus. Kalau macam ini sama follow up-nya, sama capeknya, 1 paket dapat bonus 400.000 buat akomodasi. Jadi saran saya silahkan di follow up, tapi ke depan Bapak jangan punya mindset lagi untuk RS. Mindsetnya ada di minimal berapa? Mindsetnya taruh di 7. Semuanya, mindsetnya 7 paket. Oke. Begitu. Karena kayak macam ini nih, doa. Kalau guru ngaji saya dulu ngajarin, kalau berdoa, minta yang paling tinggi dulu. Minta yang paling tinggi. Nanti kalau Allah kasihnya agak di bawah, ya biar nanti Tuhan kasihnya yang di setengah-tengah. Jadi jangan sampai kita berdoa, itu kata guru saya dulu, guru ngaji bilang, kalau berdoa, jangan sampai kita bilang doa, udahlah yang penting ada ya Allah. Jangan. Mindset kita perbaiki. Kita minta yang besar, kalaupun nanti Allah kasihnya yang di tengah-tengah, harapannya di tengah-tengah biar kita dapatnya bagus. Sama di bisnis. Ketika kita presentasi, mindsetnya positif. Mudah-mudahan terduplikasi minimal 7 paket. Buruk-buruk tidak ada, nanti adanya di mana? Insya Allah mudah-mudahan banyak di 3 paket. Di reguler. Datangnya dari mana? Kita tidak tahu. Datangnya mungkin dari petani, tiba-tiba punya kenalan banyak petani,
Teman kita terbatas, tapi temannya teman tidak terbatas. Dari satu orang di kiri, satu orang di kanan, mereka punya kenalan petani yang misal masing-masing punya 3 hektar. Berarti berpotensi 3 paket semuanya. Begitu Pak, singkatnya silahkan di follow up, tapi jangan ada mindset lagi untuk RS. Begitu. Ya, tinggal pelajari polanya. Mudah-mudahan closing 1 paket minimal terus-menerus. Oke, silakan ada lagi 1 pertanyaan, boleh? Ada Oke, lagi silakan teman-teman yang mau bertanya. Enak? Kalau yang di tempatnya tidak berisik, boleh langsung Iya, yang buka mic tidak atau berisik boleh. boleh langsung buka mic saja. Saya masih mau bertanya nih Coach, boleh ya? Boleh Pak Kusnadi, silakan. Oke, terima kasih Coach. Ini saya mau menanyakan mengenai titik usaha misalnya yang paket usaha yang 1 dengan yang 7 gitu ya. Iya. Kemudian itu kan dengan kita bergabung kan kita membayar tuh. Kemudian kalau misalkan kita ambil 7 paket, semuanya itu kan akan bayar dengan 7 paket. Nah, apakah itu untuk next order pembelian barang atau belanja untuk keperluan itu apa dilakukan lagi atau cukup sekali seumur hidup seperti yang dijelaskan? Ya, Itu siap Pak. Baik. Ya Coach, terima kasih. Iya, siap Pak Kusnadi. Jadi kalau paket itu Ya, sekali makasih. seumur hidup paketnya. Jadi kalau sudah dituju ya sudah 1 kali seumur hidup. Kalau macam bentok nanti Pak Kusnadi mau saya dituju aja, berarti sudah 7 itu aja terus. Tinggal metodenya, Bapak mau main jaringan atau penjualan. Kalau Bapak nanti sistemnya cuma mau penjualan di kelapa sawit apa segala macam, berarti ada yang namanya repeat order. Cuma repeat order ini bisa diakalin, tidak perlu Bapak stok banyak-banyak. Nanti tinggal presentasi ke petani belanjanya lewat ID. Jadi betul-betul 1 kali seumur hidup modalnya. Demikian. Terus kalau macam Bapak main jaringan pun tetap sama Pak gitu. Jadi modalnya 1 kali seumur hidup, kecuali penjualan harus ada RO. RO seperti kita belanja lagi untuk dijual begitu. Itu aja opsinya Pak. Jadi modalnya 1 kali. Oke, baik. Siap Pak Mas Nadi. Oke, baik. Berarti untuk pembelian seperti itu kalau kita mau bermain dengan penjualan ya, kalau kita menjalankan sistemnya seperti itu berarti sekali seumur hidup ya untuk pembayaran ya. Betul Pak. Oke, siap. Tinggal, Oke, terima kasih Coach. Terima kasih Coach untuk pencerahannya. Sama-sama Pak Kusnadi. Tambahannya begini. Itu kan punya stok produk lumayan tuh, setiap 1 paket kita bisa profit. Kalau kita bisa profit 900.000 1 paket. Jadi produknya saya sarankan jangan dijual semua, ada yang dipakai dicoba juga, maksudnya kan jadi wajah produk biar kita lebih yakin dengan produknya. Kalau kita sudah pernah coba, sudah rasakan manfaatnya, enak kita ngobrolnya itu tidak ada tersendat-sendat karena kita sudah rasakan manfaatnya. Tapi kalaupun mau dijual, nah itu bisa jadikan RO. Jadi misal kalau produknya habis, Bapak beli lagi, mau stok nih, beli lagi. Tapi RO itu kan tidak mesti 2.500.000 lagi, hanya 2 juta saja. Jadi belanja kedua dan seterusnya hanya 2 juta, tapi dapat produk itu 100% kelipatannya. Begitu. Jadi kalau kita belanja 2 juta, kita dapat produk senilai 4 juta. Itu belanja kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan 1 paket, setiap 1 paket atau 2 juta tadi, kita dapat 1 poin. Begitu. Setiap kali kita belanja, habis lagi kita belanja, misal Pak Kusnadi belanja 5 paket, dapat 5 poin. Tapi dapat produk kelipatannya 100%. Begitu, dapat produk senilai 10 juta. Begitu, dapat belanja 10 juta, dapat 5 poin, dapat produk 20 juta. Habis lagi, belanja lagi 10 juta, dapat 5 poin, dapat produk senilai 20 juta. Jadi untung penjualannya 100%. Begitu Pak perhitungannya. Oke, siap. Ya. Jadi kalau misalkan kita tuju. Mas Burhan mau tanya. Iya, boleh, silakan. Ya, gini Kos. Kita kan mau membangun sistem.
Iya. Itu apakah RO cukup dengan belanja ulang apa dengan FO? Kalau sistem itu kita main ke SDM-nya, jumlah apa, membangun jaringan, membangun tim itu Pak siapa namanya, Pak Abdul ya? Siapa? Iya, oke. Iya. Ya, makasih Kak. Siap Abdul. Jadi kalau saya begini, saya di PTBS ini kemarin kita bahas tuh, saya mau jelaskan. Ini penting, saya kemarin tidak bahas karena keterbatasan waktu. PTBS ini pelopor, dia pelopor sistem network marketing yang baru dengan pola hybrid plan. Kemarin kita bahas tuh. Kalau kebanyakan MLM itu fokusnya ke member get member. Member get member. Ini penting semuanya nih jadi bahan. Biasa kalau saya ketemu orang-orang mantan MLM, mereka closing langsung nih saya bahas nih. Kayak begitu. Jadi di PTBS ini kan dia multi level marketing, tapi dia tidak murni harus member get member. Seperti yang kita bahas kemarin, karena ada konsep breakaway. Misal kalau saya sudah punya 100 tim di kiri, 100 tim di kanan, saya sudah tidak mau main jaringan bareng tim, kita break namanya. Tapi kita masih bisa jalan. Kenapa? Dengan penjualan. Kita kebagian poin semua. Singkatnya begini, bisnis PTBS dengan bisnis MLM kebanyakan, kalau MLM kebanyakan, seumpama Pak Abdul mau jualan berapa, ini bicara MLM lain ya, kita bicara MLM lain. Pak Abdul mau jualan 1000 paket misal. Bonus yang didapatkan itu kecil Pak. Kenapa? Karena 1000 paket itu dia masuk ke dalam sistem jaringan. Dimasukkan, Bapak jual hari ini 1000 paket, MLM murni yang hanya fokus member get member nih. Omset melalui jaringan tadi. Orang bergabung baru dapat omset. Berhasil pasangan baru dapat bonus. Bapak jualan 1000 paket. Itu bonusnya kecil. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam sistem jaringan. Itu dinamakan bonus retail. Gitu. Jadi dapatnya kecil. Bonus retail itu paling besar di MLM, sepengetahuan bodohnya saya itu paling besar 7%. Dari 1000 paket cuma dapat 7%. Begitu. Untungnya berarti kemana? Untung banyak di perusahaan. Itu konsep MLM murni. Di PTBS tidak begitu. Kita punya jaringan 10 aja di kiri, 10 di kanan, semuanya masing-masing jual 10 paket dikali 10, 100 poin. Tidak ada perkembangan jaringan, kehitung semua tadi 100 poin dapat. Nah, itu. Singkatnya begini, endingnya adalah kalau ketemu orang MLM, dia bilang, bro ini bisnismu sama aja dengan MLM lain. Enggak, karena ada hybrid plan. MLM murni kayak begini Pak. Pak Abdul bikin MLM. Bikin MLM berarti harus nyari produk konvensional. Jadi dasarnya Pak Abdul adalah bisnis jaringan dasarnya, karena bangun bisnis MLM dasarnya adalah jaringan. Bapak cari produk rokok misal, produk konvensional. Nah produk ini masuk ke dalam sistem jaringan, penjualannya melalui jaringan. Nah di PTBS tidak begitu Pak, kebalikan. PTBS ini dasarnya itu konvensional yang diberi sistem jaringan. Begitu Pak. Jadi karena dasarnya ini jualan konvensional, mau tidak ada perkembangan jaringan pun tetap bisa dapat rewardnya enggak? Bisa. Karena memang dasarnya konvensional. Nah, kalau MLM murni dasarnya jaringan. Jadi kita jual berapa banyak pun masuknya ke dalam sistem jaringan. Harus melalui jaringan. Makanya dapatnya bonus retail namanya. Nah ini yang perbedaan besar dari bisnis PTBS dan sistem MLM lainnya. Itu kalau orang MLM pasti tahu kalau kita jelaskan begitu. Mudah-mudahan videonya ini nanti bisa didengar ulang-ulang. Karena ini bekal ketika kita prospek orang-orang yang tahu di MLM. Tapi saya biasa jawabnya begini aja Pak. Kalau ada yang orang sok tahu, terus kemudian tidak mau dijelaskan. Kan ada tuh orang yang dia sok tahu tapi tidak boleh dijelaskan. Saya bilangnya begini aja Pak Abdul. Saya cuma bilang begini, bro tahu kambing nggak? Tahu ya kambing. Kambing itu binatang bukan? Binatang. Pertanyaan saya cuma satu. Tapi apakah semua binatang itu kambing? Tidak. Binatang itu ada sapi, ada kucing,
dan lain sebagainya. Nah, sama dengan bisnis. Jadi bro tidak bilang semua bisnis MLM sama, tidak begitu konsepnya. Jadi tidak semua bisnis itu sama. Konvensional, saya buka toko, Pak Abdul buka toko, sistem gajinya beda, penargetannya beda. Sedangkan konvensional yang sama pun sistemnya juga beda. Ada yang gaji 2 juta, ada yang gaji 3 juta. Kenapa? Karena punya perhitungan sendiri. Apalagi bisnis MLM. Begitu. Itu kendala yang di lapangan biasa kita dapat. Kalau mau blocking, pakai analogi kayak begitu. Jadi saran saya, buat seluruh mentor dan member, bagaimana caranya merubah cakrawala berpikir orang tentang bisnis PTBS, atau kalau mau main jaringan, perbanyak ilmu apa? Ilmu ilustrasi dibanyakin. Jadi ilustrasi itu tanpa kita jelaskan hitung-hitungan, paradigma berpikirnya terbuka jadinya. Kayak tadi, orang bilang bisnis MLM sama. Kita nggak usah bahas tentang marketing plan-nya, Pak. Bapak kasih ilustrasi kayak tadi. Kucing itu binatang kan, tapi tidak semua binatang itu kucing. Artinya, anggapan bro itu tidak seperti apa yang bro bayangkan tentang bisnis ini. Makanya ngapain biar bisa paham? Ya saya jelaskan marketing plan-nya. Begitu. Orang cenderung mau dipresentasi ketika kita berikan ilustrasi, terbuka pikirannya, baru mereka kita main hitung-hitungan. Contoh, kemarin ada kasus bilang bisnis ini itu apa riba-ribanya, goberkan riba itu hanya apa namanya? Hanya kamuflase saja. Apa membungkus agama di dalam bisnis. Ada tidak yang dapat kendala begitu? Agama dijadikan bisnis. Jual-jual agama bilangnya ada enggak begitu? Ada pas. Oke, jawabnya pakai ilustrasi. Saya kalau dapat begitu saya bilang begini. Masuk ke WC saja ada tata caranya. Orang masuk WC harus berdoa, ada tata caranya. Yang masuk WC saja ada tata caranya, apalagi bisnis. Satu pertanyaannya bro, saya bilang, ada teman saya di Jayapura, saya bilang begitu. Bisnis, politik, makan, minum, tidur, semuanya ada tata cara dikelola sama agama. Kalau kita berbisnis tidak pakai cara agama, maka kita pakai cara kedua. Kita akan pakai cara setan. Saya bilangnya begitu tuh. Kalau bisnis politik, kalau tidak dipakai cara agama, kita opsi keduanya kita pakai cara setan. Ya karena tidak ada lain. Kalau tidak pakai acara agama berarti cara setan. Begitu saya jawabnya. Langsung dia bingung sudah di situ tuh. Dia langsung. Jadi maksudnya begini bro. Saya juga sama seperti bro dulu. Saya bilang ini bawa-bawa agama. Tapi justru karena saya keliru, saya tidak tahu. Nah, kata Sayyidina Ali buat teman-teman yang muslim nih. Sayyidina Ali bilang begini. Salah satu faktor munculnya kebencian seseorang kepada satu hal karena ketidaktahuan orang tersebut terhadap hal tersebut. Saya ulangi, salah satu faktor yang bikin kita benci dengan satu hal karena akibat ketidaktahuan kita. Saya bilang teman saya begitu. Salah satu faktor bro benci dengan bisnis ini karena sebenarnya satu aja kuncinya, bro belum tahu tentang bisnis ini. Begitu. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak bawa cara agama, berarti kita hanya pakai cara setan nantinya. Karena opsinya cuma dua, pilihannya cuma dua. Oke? Baik, Oke, itu terima kasih. Ya, itu saja. Ini gambaran buat teman-teman semuanya, buat mentor, buat member, perbanyak ilustrasi karena itu senjata awal kita untuk membuka orang punya cakrawala berpikir negatif itu kita bongkar dulu, baru kita main hitungan. Makanya perbanyak ilustrasi, analogi-analogi, retorika-retorika yang nanti kita perdalam di situ. Dapat ilustrasi, dicatat ilustrasi kucing, ilustrasi berlian, dicatat tema-temanya biar itu jadi bahan kita. Begitu. Karena saya dulu dikasih rumusan begitu. Saya dikasih rahasia sama top leader saya di bisnis dulu, dia bilang perbanyak ilustrasi, maka bisnismu akan berkembang dengan maksimal. Karena banyak orang yang gabung, dia tidak paham, tapi dia dibuka paradigma berpikirnya dengan ilustrasi, akhirnya dia bergabung walaupun dia tidak paham. Demikian. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah, saya mohon maaf semuanya. Masih ada yang mau tanya? Satu kali lagi, boleh satu aja. Kalau ada, tadi saya lihat ada. Siap dari Bang Ali. Oh iya, gimana? Bukan pertanyaan. Terakhir ya, besok kita lanjut dari sana.
Oh, pertanyaannya ilustrasi orang punya modal, Coach. Orang tidak punya modal. Ya, Kalau mungkin kalau mau kasih ilustrasi punya modal. orang yang tidak punya modal ya maksudnya ya. Ya. Iya, kalau ilustrasi orang yang tidak punya modal banyak sebenarnya, cuman biasanya begini. Kalau modal itu kan pertama diusahakan saja, Pak. Cuman kalau saya boleh bilang begini, umpama Bang Ali. Yang kedua itu kasih solusi modal. Jadi prospek itu besok itu materinya tuh. Salah satu kunci closing itu ada di solusi modal. Selesai prospek, beritahukan solusi modal. Solusi modal beritahukan jangan 1, minimal 2 dan 3 biar mereka ada opsi, ada pilihan mana yang cocok dengan mereka. Tapi kalau saya biasa ilustrasikan, saya bilang begini. Bang Ali boleh buka handphonenya Bang Ali. Apa? Mic-nya boleh dibuka Bang Ali. Siap. Saya mau tanya sama Bang Ali. Ini Bang Ali Ya. suka dengan handphone ini enggak? Handphone Samsung S22. Suka. Oke, harganya sekarang 21 jutaan ya. Iya. Ya, seumpama begini. Saya mau jual dengan harga 2 juta. Tapi Bang Ali sekarang udah punya duit. Handphonenya asli, original, harganya 21 juta. Saya mau jual seharga 2 juta. Kira-kira mau dia dibeli enggak? Mau sih, pasti maksain. Ya. Pasti maksain. Ya sama di bisnis. Sekarang tinggal lihat, bro mau lunas utang atau mau hidup begitu saja. Ini ada peluang luar biasa. Bro mau usahain enggak? Mau usahain. Caranya bagaimana? Nah, itu solusi modal sudah kita berikan. Yang kedua, saya minta maaf. Tidak minta-minta. Tiba-tiba ada keluarga yang sakit. Bang Ali. Ya. Keluarga yang sakit, terus dokter bilang begini, kalau besok tidak dioperasi, lewat. Biaya operasinya itu 14 juta. Duit di kantong cuma 400.000. Diusahakan tidak? Pasti diusahakan. Ya. Iya, itu yang namanya apa coba? The power of kepepet. Siap. Kalau bro, banyak gini, kalau bro merasa hidup ini, kehidupan bro sekarang ini kepepet, maka pakai yang tadi, diusahakan. Karena tidak ada perubahan tanpa usaha. Begitu. Nanti dia bilang begini, bro bisa nggak tolong modali saya dulu? Mohon maaf, saya tidak modali. Kenapa? Karena di awal ketika tidak mau berusaha cari modal, berusaha untuk menjalankan bisnis ini. Siap. Siap, Bang Ali. Oke, siap. Terima kasih banyak, Coach. Salam sukses. Baik, saya punya baterai juga sisa 15%. Langsung ke Coach Saul, silakan ditutup. Terima kasih banyak.